Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan saya lagi, Novi Budiningrum. Kali ini kita akan belajar bersama-sama mengenai biologi dasar 3. Di biologi dasar 3 ini, yang pertama kali kita pelajari adalah struktur dan fungsi sel. Ya. Nah, langsung saja. Sebelum kita mengetahui struktur dan fungsi sel, kita harus mengenal dulu siapa saja yang sudah menemukan dan sudah berjasa, yang sudah memberikan kita pengetahuan tentang sel yang ada di sekitar kita atau yang ada di dalam tubuh kita. Ya. Yang pertama ada Antony van Leeuwenhoek. Ya, pada tahun 1665 beliau membuat dan menggunakan mikroskop menyebut sel sebagai satuan kehidupan. Nah, Antony merupakan orang pertama yang melihat sel tunggal dan mengamati darah, cairan mani, feses, dan email gigi. Ya. Kemudian yang kedua ada Robert Hooke pada tahun 1666. Beliau melihat rongga kosong pada sayatan jaringan gabus tumbuhan kemudian dinamakan selula. Nah, ini nanti menjadi suatu bagian-bagian sel yang lain ya. Nah, beliau juga menemukan suatu mikroskop yang digunakan untuk mengamati sel tumbuhan. Jadi, Robert Hooke ini lebih banyak meneliti tentang sel-sel dan sel-sel tumbuhan dan bagian-bagiannya, ya, salah satunya selulos. Yang ketiga ada Sladen dan Swan yang mengemukakan teori sel bahwa semua makhluk hidup terdiri dari sel-sel. Sel yaitu unit struktural dan fungsional yang terkecil dari semua makhluk hidup. Kemudian ada Johannes Evangelista Purkinje ya, mengenalkan istilah protoplasma. Kalau kita berbicara tentang plasma, maka kita ingat bahwa plasma ini merupakan suatu zat yang berbentuk cairan ya. Nah, Johannes ini mengemukakan bahwa zat yang pertama kali dibentuk tersusun dari nukleus dan sitoplasma atau lebih cair yaitu protoplasma. Kemudian ada Rudolf Virchow, setiap sel yang ada berasal dari sel sebelumnya. Seperti kita tahu bahwa manusia ini ada manusia sebelumnya. Nah, begitupun juga sel. Sel ini ada, berarti ada sel sebelumnya. Itu Rudolf Virchow. Ya. Ini ada beberapa gambaran struktur dan fungsi sel. Apa itu sel? Sel itu adalah bagian terkecil dari tubuh makhluk hidup yang membentuk struktur dan fungsi tertentu. Dan sel ini juga merupakan tempat terselenggaranya fungsi kehidupan. Jadi, apabila tidak ada sel, maka sesuatu itu tidak akan hidup. Ya. Atau apabila selnya tidak berfungsi dengan baik, maka sesuatu itu pun juga tidak akan berfungsi dengan baik. Nah, pada manusia dewasa, seperti saya, mempunyai kurang lebih 75 triliun sel. Bayangkan. Ya, itu pada manusia. Maka dari itu kenapa sel-sel manusia di sini tidak digambarkan? Karena sel manusia itu banyak, sesuai dengan organ dan fungsinya masing-masing. Kalau di sini ini hanya digambarkan struktur sel dari hewan dan tumbuhan. Terus sel manusia seperti apa? Sel manusia itu susunannya hampir mirip dengan sel hewan, berbeda dengan sel tumbuhan. Ya. Nah, ukuran bentuk maupun fungsi sel sangat bervariasi. Contohnya, seperti ovum atau sel telur. Ya. Sel telur ini mempunyai ukuran 140 mikrometer. Berbeda dengan ukuran sel pada eritrosit. Karena eritrosit ini ada di dalam darah, maka selnya juga lebih kecil dari sel telur yang kita miliki, yang perempuan miliki. Ya. Lalu pada sel otot polos ini ukurannya mulai dari 20 sampai 500 mikrometer. Kenapa ada antara 20 sampai 500 mikrometer? Karena otot polos itu ada di mana-mana. Ya, otot polos itu mempunyai fungsi juga yang berbeda-beda. Maka dari itu sel otot polos ini juga mempunyai ukuran yang berbeda-beda sesuai dengan tempatnya masing-masing atau fungsinya masing-masing ya. Makhluk hidup apabila berdasarkan jumlah selnya dibagi menjadi dua.
Ada yang bersel satu atau bersel tunggal atau disebut sebagai uniseluler atau monoseluler. Ada yang bersel banyak atau multiseluler. Kalau bersel satu contohnya seperti amoeba, bakteri ya, termasuk virus, itu adalah makhluk hidup yang bersel satu atau bersel tunggal. Tapi kalau yang bersel banyak atau multiseluler contohnya adalah tumbuhan, manusia, hewan ya, itu sudah bersel banyak atau multiseluler. Nah, apabila kita berbicara tentang sel yang berdasarkan membran inti, maka dibagi dua, yaitu sel prokariotik dan sel eukariotik. Sel prokariotik belum memiliki membran inti, kalau sel eukariotik sudah memiliki membran inti. Sel prokariotik adalah sel yang bersel tunggal, yaitu bakteri, monera, dan lain sebagainya. Ini termasuk sel yang belum memiliki membran inti. Tetapi pada tumbuhan, manusia, dan hewan itu sudah termasuk sel yang eukariotik atau yang sudah memiliki membran inti. Ya. Nah, apa sih perbedaan antara sel prokariotik dan sel eukariotik ini? Pada membran intinya, eukariotik memiliki membran inti sedangkan prokariotik tidak ada membran inti. Pada DNA-nya, eukariotik terdapat intron atau tempat pembentuk DNA, ya, sedangkan prokariotik tidak ada. Kromosom. Pada kromosom eukariotik terdapat histon atau benang-benang pada kromosom, ya, sedangkan prokariotik tidak ada. Kalau dilihat dari ukuran, prokariotik ini lebih kecil daripada eukariotik. Jika dilihat pada ribosomnya, ukuran ribosom prokariotik lebih kecil dari eukariotik. Dan pada eukariotik sudah memiliki organel-organel yang bermembran, sedangkan prokariotik tidak punya. Itu yang membedakan antara sel prokariotik dan eukariotik. Nah, untuk bagian-bagian selnya, ada bagian yang bersifat hidup dan ada yang bersifat mati. Bagian yang bersifat hidup atau protoplasma terdiri atas inti sel, sitoplasma, dan organel-organel lainnya. Sitoplasma merupakan cairan yang berada di luar inti sel, terdiri atas air dan zat-zat terlarut, serta berbagai macam organel sel hidup. Di dalam sel itu sebenarnya masih ada inti sel. Ya, dan di dalam inti sel itu masih ada anak dari inti sel. Sehingga di dalam sel itu masih ada benda-benda hidup yang lain. Salah satunya adalah organel-organel itu tadi. Nah, yang melindungi organel-organel sel hidup ini di dalamnya ada sitoplasma. Jadi istilahnya seperti ketuban ya. Sitoplasma itu ketubannya sel. Ya, cairan yang berada di luar inti sel yang terdiri atas air, zat-zat terlarut, serta berbagai macam organel sel hidup. Nah, bagian yang bersifat mati terdiri dari dinding sel, membran plasma, dan vakuola. Dinding sel berfungsi sebagai pelindung dan pemberi bentuk, hanya dimiliki pada bakteri, cendawan, ganggang, dan tumbuhan. Sedangkan membran plasma merupakan pembatas sel dari lingkungan luar yang bersifat semi-permeable, dimiliki oleh semua sel. Dan satu lagi vakuola, yaitu rongga bulat yang berisi senyawa kimia atau sisa metabolisme. Nah, ini ada beberapa struktur sel. Yang pertama adalah dinding sel. Dinding sel ini bersifat hanya permeable atau dia hanya berpori saja. Permeable, berpori, ya. Berfungsi sebagai pelindung dan pemberi bentuk tubuh seperti kulit kita. Kulit kita berpori, dia sebagai pelindung dan pemberi bentuk tubuh. Jadi dinding sel itu sama dengan kulit kita, ya. Nah, setelah dinding sel ada lapisan lagi yang namanya membran plasma. Berbeda dengan dinding sel, kalau dinding sel ini hanya bersifat permeable, kalau membran plasma dia bersifat selektif permeable. Apa maksudnya selektif permeable? Maksudnya adalah dia bisa melakukan seleksi terhadap zat yang boleh keluar dan masuk dari dalam atau luar sel. Sehingga apabila ada yang tidak diperlukan oleh sel, maka tugasnya membran plasma untuk menyeleksi. Ya. Apakah dia boleh masuk
ataukah tidak, apakah dia bisa keluar ataukah tidak, ya. Selain itu dia juga sebagai pelindung bagi sel agar isi sel tidak keluar dan pengatur pertukaran zat yang keluar masuk ke dalam sel. Dan membran plasma ini tersusun atas karbohidrat, protein, dan lemak. Ini merupakan gambaran membran plasma, ya. Yang pertama ada glikoprotein, dia mengikat molekul sel tetangga, ya. Kemudian bukan pelakor loh ya, ini hanya mengikat molekul sel tetangga saja yang menguntungkan, ya. Nah, kemudian ada kepala atau yang di dalamnya ada fosfat, ya, dia bersifat hidrofilik, ya, bisa menerima air, bisa menyerap air, dan ada ekornya, karena dia di dalam ekor ini terkandung lipid, maka bersifat hidrofobik, ya. Kemudian ada protein integral yang ada yang terbenam, ya, jadi protein yang terbenam ini namanya protein integral, dan ada protein periferal atau protein yang menempel. Selain itu ada sitoplasma, cairan yang berada di luar inti sel, terdiri atas air dan zat-zat yang terlarut, serta berbagai macam organel sel hidup, disebut juga dengan sitosol karena mirip dengan jelly atau koloid, berfungsi sebagai tempat berlangsungnya metabolisme sel. Dan di dalamnya terdapat berbagai organel sel. Nah, ini yang paling menarik adalah organel sel. Apa sih organel sel itu? Banyak bagian-bagian dari organel sel. Yang pertama adalah mitokondria. Dia berfungsi sebagai penghasil energi. Kemudian ada lisosom. Dia berfungsi melakukan pencernaan dalam sel. Kemudian ada ribosom, berfungsi sebagai tempat sintesis protein. Lalu ada retikulum endoplasma, berfungsi untuk transportasi berbagai zat di dalam sel. Ada badan Golgi, berfungsi untuk sintesis protein dan berhubungan dengan kerja ribosom atau retikulum endoplasma. Dan ada mikrotubulus untuk melindungi dan menjaga bentuk sel. Mikrofilamen berperan dalam proses pergerakan sel. Kloroplas. Kloroplas ini hanya ada pada tumbuhan karena dia berfungsi sebagai tempat berlangsungnya fotosintesis. Dan ada sentrosom atau sentriol sebagai tempat pembelahan sel. Ya, sel ini membelah, ya, untuk dia berkembang biak. Nah, di dalam sel ada nukleus atau namanya inti sel. Ya, dibatasi oleh membran inti, mengandung benang-benang kromatin dan nukleolus atau anak dari inti sel. Kemudian ada membran inti terdiri atas 2 lapis dan mempunyai pori. Lalu ada benang-benang kromatin yang akan memendek pada waktu proses pembelahan sel untuk membentuk kromosom. Ya. Kemudian ada nukleus yang berfungsi mengatur segala aktivitas yang terjadi di dalam sel. Ya. Di dalam nukleus ada yang namanya nukleolus atau anak inti. Ya. Mengandung RNA dan DNA, serta beberapa protein yang berfungsi dalam perakitan ribosom. Kemudian ada nukleoplasma atau cairan inti, merupakan cairan kental yang menyerupai jeli yang mengandung protein, ion, enzim, dan komponen yang lain, serta ada benang-benang kromatin. Ya. Jadi apabila kita melakukan tes DNA, itu ada yang namanya benang-benang kromatin. Dia sebagai salah satu perantara untuk sehingga DNA ini bisa terbaca untuk informasi genetik pada suatu makhluk hidup. Ya, sangat diperlukan sekali adanya benang-benang kromatin. Ini beberapa contoh gambaran dari nukleus, ya. Jadi inti sel itu di dalamnya masih ada nukleolus, ya, ada anak dari inti sel. Kemudian ada kromosom, ada benang-benang kromatin, ada nucleus envelope, ya, nuclear pores, ya, atau berpori, ya. Dinding sel kan punya ini, ya, membran plasma juga, ya. Jadi dia bisa menyeleksi apa yang bisa keluar dan apa yang bisa masuk. Zat-zat yang bisa keluar dan masuk. Kemudian ada mitokondria, memiliki membran rangkap, membran luar, dan membran dalam. Di antara kedua membran tersebut terdapat ruang antar membran. Membran dalam berlekuk-lekuk yang disebut krista. Ya, jadi dia berlekuk-lekuk mitokondria itu, ya.
untuk proses penyerapan oksigen dan pembentukan energi supaya lebih efektif. Pada bagian membran dalam terdapat enzim ATP, ya, protein sintase yang berfungsi sebagai tempat sintesis protein. Merupakan tempat terjadinya respirasi sel yang menghasilkan energi. Ya, ini mitokondria ya. Krista itu bentuknya seperti berlekuk-lekuk ya. Ada membran dalam, ada membran luar ya. Kemudian di dalam krista itu ada matriksnya ya. Lalu ada lisosom berupa butiran kecil atau bundar berisi enzim pencerna yang berfungsi dalam pencernaan intrasel. Fungsinya adalah mencernakan bahan makanan yang masuk ke dalam baik secara pinositosis ataupun secara fagositosis. Nah, pinositosis ini seperti katakan kita minum air ya. Jadi makanan yang berupa cairan yang masuk secara ditelan itu namanya proses pinositosis. Sedangkan proses fagositosis itu seperti kita makan makanan yang padat ya, yang masuk secara ditelan. Ada ribosom yang terdiri atas 2 unit yang kaya akan RNA berperan dalam sintesis protein. Ribosom ini menempel pada retikulum endoplasma kasar dan ada yang terdapat bebas dalam sitoplasma. Ribosom berdiameter sekitar 20 nanometer serta terdiri atas 65% RNA ribosom dan 35% protein ribosom. Disebut ribonukleoprotein atau RNP. Retikulum endoplasma sendiri ini ada 2 macam, ya, ada yang kasar, ada yang halus. Apabila retikulum endoplasma yang kasar maka disebut granuler, ya, atau yang non granuler itu retikulum endoplasma yang halus. Nah, kalau yang granuler pada permukaan mengandung ribosom, kalau yang halus dia tidak mengandung ribosom. Fungsinya semuanya adalah alat transportasi zat yang diperlukan inti sel dari luar inti sel. Ini adalah contoh gambar dari RE yang halus dan RE yang kasar. Kalau RE yang kasar dia mengandung ribosom ya, ada ribosomnya itu. Nah, kalau yang halus dia tidak mempunyai ribosom. Ya. Fungsinya pun juga berbeda. Apabila retikulum endoplasma kasar, maka dia sebagai tempat sintesis dan transport protein, merakit dan mengekspor protein, serta melekatkan ribosom. Kalau yang retikulum endoplasma halus atau licin, dia memproduksi sterol, sintesis kolesterol, pigmen retina, sel interstitialis testis, dan memetabolisme serta mekanisme detoksifikasi. Ya, berbeda bentuk, berbeda fungsi. Ini contohnya retikulum endoplasma yang kasar dia mengandung ribosom, yang halus dia tidak mengandung ribosom. Kemudian ada badan Golgi atau yang biasa disebut sebagai aparatus Golgi, berupa tumpukan kantong-kantong pipih ya, seperti bisa kita lihat di situ gambarnya. Berfungsi sebagai tempat sintesis dari sekret seperti getah pencernaan banyak ditemukan pada sel kelenjar ya. Membentuk protein dan asam inti DNA atau RNA serta membentuk dinding dan membran sel. Memodifikasi protein dengan menambahkan oligosakarida atau glikosilasi. Vakuola berbentuk rongga bulat berisi senyawa kimia tertentu atau sisa produk metabolisme sel yang mengandung berbagai macam zat sesuai pada jenis selnya. Misalnya, dapat berisi garam nitrat ya pada tembakau, tanin pada sel kulit kayu, minyak eteris pada kayu putih, terpentin pada damar, kinin pada kina, nikotin pada tembakau, likopersin pada tomat, ya, piperin pada lada. Likopersin ini akan muncul begitu tomat itu dipanaskan, dia akan muncul. Ya. Itu fungsi dari vakuola. Ya. Kemudian plastida. Plastida ini merupakan organel sel yang bermembran ganda pada sel tumbuhan saja, ya, yang bertanggung jawab terhadap aktivitas seperti pembuatan energi dan pembuatan makanan serta penyimpanan makanan. Terdiri dari kloroplas, tilakoid, stroma, kromoplas, dan leukoplas yang kesemuanya ini hanya ada pada sel tumbuhan. Ini perbedaan sel tumbuhan dan hewan yang sudah ada, yang sudah kita ulas tadi, bahwa sentriol itu kalau pada hewan ada, pada tumbuhan tidak ada, dinding sel pada hewan tidak ada, pada tumbuhan ada, vakuola pada hewan kecil, pada tumbuhan besar. Kalau plastida itu hanya dimiliki pada tumbuhan saja.
Nah, ini gambar sel hewan dan sel tumbuhan, nanti bisa diamati sendiri. Untuk bagian-bagiannya sudah kita bicarakan tadi sebelum ini ya. Ini perbedaan antara sel tumbuhan dan sel hewan, nanti juga bisa dibaca sendiri. Sel hewan itu yang pasti mempunyai sel-sel yang lebih kompleks daripada sel tumbuhan ya. Nah, sel hewan biasanya juga ada yang bermacam-macam hampir seperti manusia ya, sesuai dengan fungsi pada organ masing-masing ya, nanti bisa dibaca sendiri. Nah, untuk tugasnya adalah masing-masing silahkan untuk menggambar bagian-bagian sel, baik sel hewan maupun sel tumbuhan. Apabila sel manusia memang tidak saya jelaskan di sini karena sel manusia itu sangat banyak dan kompleks sesuai dengan letak dan fungsinya masing-masing. Jadi sampai di sini saya hanya menjelaskan tentang sel hewan dan sel tumbuhan. Semoga bermanfaat. Saya akhiri sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.